Kemudian semisal nggak bisa konsultasi di chat itu akan saya komentari satu-satu untuk medianya, terutama terkait dengan merchandise. Kan mungkin ada sedikit koreksi ya yang terkait dengan merchandise nanti. Ya, setelah saya tanya beberapa teori atau beberapa materi di Pak Andri, karena yang ngajar visual merchandise kan seharusnya Pak Andri ya Pak, di kelas pendidik itu Pak Andri lah. Rencana itu sebenarnya visual merchandise itu kita nggak mengulik dalam, ternyata tetap harus mengulik dalam agar kita tahu pilihan merchandise seperti apa yang harusnya kita tentukan. Dan kalau teman-teman dari branding itu waktunya 1 semester. Satu project itu 1 semester. Nah, kalau teman-teman kan 3 project, satunya visual merchandise lah. Itu kemarin saya bingungnya di situ. Jadi masih ada keraguan untuk pilih visual merchandise atau enggak. Nah, nanti ada sedikit koreksi, sedikit tambahan. Ini siapa yang mau? Pokoknya selainnya sudah maju kan? Bosen bisa, bisa. Nanti kalau ada waktunya cukup ya sana. Yang belum kita kasih kesempatan yang ingin kemarinnya sudah kamu supaya Dias, terus Rizky Uwe, Adiras ya kemarinnya. Yang belum ya. Kita kasih waktu untuk yang belum. Yang media loh. Iya. Ya konsepnya juga. Kalau media, kamu medianya gini, tapi konsepnya nggak kurang kan juga. Bahas konsep kan juga ada segmentasinya juga. Ayo siapa? Bantu Pak. Kamu sendiri tuh, jangan nunjuk orang. Kamu sendiri. Tadi dia juga nyuruh saya Pak. Wes suruh-suruhan nih guys. Mari kita rapi dari. Yuk, siapa? Ayo, siapa? Ini kemarin udah ya, semuanya ya. Masih udah dikonsultasikan kan? Terkait dengan konsep apa sama ceritanya, segmennya kan sudah dapat koreksi semua. Masih sudah terpilih 1 kan ya? Bahkan juga sudah mulai juga, karena juga sudah riset. Silahkan 1 aja ya. Dari waktunya kita nanti buka. Apa yang membuat kalian itu nggak mau gitu? Ya, semester 7 loh kan ya? Nggak mau berpikir keras. Silakan. Kemarin banyak yang oke loh dan sudah dari idenya saya rasa cukup oke gitu menurutku. Masih sudah terbuka wawasannya untuk bisa bangga terhadap cerita-cerita lokal yang ada di daerahnya, di daerah lain. Intinya adalah ternyata banyak potensi yang seharusnya bisa kalian kembangkan gitu. Cuma kita nggak tahu produknya apa gitu. Nah, kalian melihat di berbagai macam sisi ya. Jadi kalian harus sebagai seorang desainer produk, desainer merchandise, desainer pelukis gitu ya, atau seniman ya, atau kalian sebagai seorang pematung ya, atau kalian sebagai seorang grafis ya, atau banyak hal yang bisa kalian lihat di sini. Dan itu peluang besar untuk kalian bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh teman-teman yang lain ya. Visual merchandise kan kayak merchandise stock kan ya, nanti fokus. Kalau kalian kan nggak terbuka banyak potensi. Ayo, nggak ada? Yang mau yang mau. Oh, Dorika ayo.
Oke, Julika wis tau pernah maju belum? Pernah. Yang di awal Pak. Dia tahu maju. Sing belum. Aku nggak kasih kesempatan yang lain dulu. Ayo. Biar kalian nggak diem gitu aja. Pasti kalian kontribusinya di kelas diem aja repot. Kalian enak loh, di depan itu dikasihkan apa pendapat, kalau salah diarahkan, enak kan, dicarikan solusi bersama. Ngomong sejam. Takon rabi loh malah nih kok. Ayo. Ya wis langsung sakit awak isan ae wis. Katakan nanti yang pertama. Ayo san. Lo disuruh diambil peluang biar diambil temennya gak apa-apa. Kalau ini nilainya 90 kalian 60 gitu ya. Oke. Ayo. Kamu kan bisa bawa HP, nggak bawa HP? Oh, nah kalau saya ambil kursi, mau berdiri dulu apa? Langsung ambil kursi dulu. Pakai ini nggak apa-apa, biar lebih tinggi. Tempat duduk. Biar teman kelihatan. Enggak kuat. Nah. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau mempresentasikan hasil konsep dari cerita yang saya buat. Kalau untuk permasalahannya, kemudian STP, target positioningnya itu masih sama. Kemudian ceritanya juga masih sama. Sama itu apa? Jelaskan. Jadi ceritanya itu, ini ceritakan gitu atau? Ya, kan aja. Singkat aja. Jadi karena di cerita Batara Kala itu istilahnya lebih agak dewasa di bagian awalnya, itu saya lakukan penyesuaian untuk bisa dinikmati oleh anak-anak. Kemudian untuk bagian mantra-mantranya itu saya lakukan penyesuaian. Jadi karena Batara Kala ini, karena mantra Batara Kala ini sebenarnya buat untuk manusia yang kurang beruntung, itu saya ubah jadi anak-anak. Jadi manusia yang kurang beruntung ini saya ubah ke anak-anak. Seperti itu. Perubahannya cuma di situ aja sih. Lalu untuk konsep medianya sendiri yang toys, itu saya masih sama, action figure, tapi ada penambahan yang mana itu saya buat action figurnya itu apa ya? Biar saya kasih contoh ya, biar jelas. Tetap mikirkan. Oh iya. Oke. Ini untuk tadi Langsung referensi itu. di bawah. Oh. Nah, ini saya ambil referensinya dari 3 bentuk ini. Yang pertama itu, kalau yang referensi ini sih lebih ke apa ya? Karakternya kan kartun. Jadi siluetnya atau bentuknya itu lebih simple, dan juga pewarnanya itu lebih apa ya?
lebih palet warnanya itu lebih selektif lah, sehingga bisa lebih mudah dikenali. Lalu untuk bagian apa namanya ini base, istilahnya itu base tent ya, yaitu saya pakai lebih tebal, jadi kayak amiibo ini dengan ukurannya itu 15 cm. Lalu saya nambahkan karena ceritanya itu Bahtara Kala dikasih mantra di apa ya, istilahnya di langit itulah. Jadi saya mau di pestenya itu saya kasih warna kuning karena apa ya? Karena dia kan diberikan mantra. Terus saya nambahkan ornamen-ornamen awan seperti ini, tapi dia tidak terpisah. Dia masih nyatu sama si pestenya. Jadi saya nambahkan ornamen awan yang di bagian bawahnya itu bestenya saya beri full warna kuning untuk menciptakan kesan apa ya, dia diberikan mantra. Lalu di badannya Bahtara Kala sendiri itu saya berikan simbol-simbol, 8 simbol yang apa ya, istilahnya seperti mantranya lah di badannya Bahtara Kala. Lalu yang kedua, yang kemarin katanya kan kemarin saya buatnya rencananya mau ini tekniknya apa? Sorry ya, tak potongnya. ini teknik untuk oh ya mohon maaf, ini 3D print Pak. oh 3D print. Ya. Oke. Yang kedua itu ini saya buat perubahan yang kemarin lunchbox ya. Itu saya ubah jadi tumbler, karena kalau lunchbox sendiri mungkin itu kesannya apa ya, kalau untuk anak 9 sampai 12 tahun lebih tidak terlalu sudah tidak terlalu bawa bekal gitu ya. Jadi saya ubah ke tumbler yang pembawa apa ya, di bawahnya itu bisa kemana-mana, terus lebih gampang gitu lah dibawa untuk bepergian atau mungkin ya pastinya ke sekolah ya. Lalu untuk ukurannya sendiri itu saya kasih, nah ini botolnya sendiri ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Ukurannya 17 cm, seingat saya. Nah, untuk pengilustrasiannya sendiri itu saya nantinya akan menampilkan si Bahtara Kala yang diberikan ornamen apa ya, simbol-simbol yang mewakili dari si mantra-mantranya itu. Jadi biar terkesannya rame tapi masih apa ya, masih ada pesannya lah. Terus tidak terlalu ya, pokoknya tidak terlalu ramai. Lalu di bagian bawahnya nanti itu saya rencananya mau ngasih kayak motif gitu loh, motif-motif yang seperti apa ya, pokoknya ada ragam hiasnya lah ya, pokoknya di bagian bawahnya gitu, biar nambahkan kesan istilahnya apa ya, istilahnya itu kayak wayangnya gitu lah. Nah, terus yang terakhir itu sama juga yang kemarin art and craft. Oleh art and craftnya sendiri sih masih sama, dan nanti saya makainya yang tempat pensil kanvas ini saya lukis, tapi dengan desain yang lebih simple lah istilahnya. Kemarin sih ada, saya kasih bilang nambahkan referensi bisnis, tambahkan dikit lah perkiraan harganya. Ini yang Vero kolaborasi sama Smith & Pattern, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu tuh ya harga tumblernya tadi yang saya lihat di market, Temanmu depan. oh iya. Harga tumblernya yang saya lihat di market itu 80.000. Kemudian ada yang saya lihat untuk cetak printnya itu sekitar ya 25 sampai 30 ribuan. Lalu mungkin desainnya tak tambahkan 20.000, terus perkiranya 140,
dengan tak kasih margin 10.000 seperti itu. Kalau ini juga, ini yang tempat pensil kanvas, tapi kalau yang ini lebih ke apa ya, mini show kolaborasi sama One Piece. Ini tempat pensil juga. Nah, kalau yang ini apa? Hello Good Smile. Jadi anak perusahaannya Good Smile Company. Good Smile Company kalian tahu nggak? Tahu. Nah itu yang buat figur biasanya Android, terus ada figur scale figur ya, bawa aparat gitu. Tapi ini anak perusahaan Good Smile, yang Hello Good Smile. Itu aja sih. Oh ya, saya juga kemarin nyoba ilustrasikan si Batara Kalanya ini. Jadi ya saya nambah, saya buat BST-nya itu tambahkan ornamen awan gitu. Lalu yang di badannya itu tak kasih sebagai simbol mantranya, ada 8 mantra kan, jadi tak bagi. Lalu saya buat 4 gitu untuk menyimbolkan keseimbangan. Jadi kan si Batara Kala ini dia mau disimbolkan sebagai apa ya, keadilan gitu. Lalu ini untuk jadi sentaulernya sih. Lalu yang bawahnya itu untuk si tempat pensil kanvasnya. Nah ini yang maksud saya simbol-simbol 8 mantra tadi, tapi karena ada kesamaan, jadi saya ada beberapa makna yang apa istilahnya sedikit sama gitu lah. Itu saya ada beberapa yang tergabung, jadi dia hasilnya 6. Jadi ada nantinya pelangi itu untuk melambangkan kebahagiaan, lalu burung itu kebebasan, bintang itu harapan, ya hati itu kasih sayang, peace itu kedamaian, dan kalau ini apa ya, tangan memberi lah, itu berbagi, seperti itu. Apa ada masukan atau? Oke, tepuk tangan dulu ya untuk. Oke, silakan. Ada sudah cukup lengkap, malah ditambahi sketsanya. Seharusnya ini belum ya, tapi ini buat gambaran aja. Oke, ada yang mau berkomentar terkait dengan masih ke Batara Kala? Kemarin mengapa berubah ya ke anak-anak ya nih? Atau tetap? Kemarin itu kan umurnya gitu ya. Anak-anak sekolah dasar. Berarti anak-anak sekolah dasar aja, berarti nggak anak-anak. Anak-anak sekolah dasar umur 9 sampai 12 tahun, kelas 4 sampai 6 SD. Oke, silakan. Kalau kamu riset mantranya ini masih sering dipergelarkan ya? Mantra dari Batara Kalanya sendiri. Pertunjukan tertentu gitu. Kan Batara Kala itu di wayang gitu. Iya, di Sukerta itu. Dipertunjukkan. Kalau yang itu saya kurang tahu, tapi kalau dari ceritanya itu ada mantranya. Ayo silakan. Enak ini dibantu sama Isan ini ya. Jadi tadi voice-nya di printing ya, terus tumbler sama tempat pensil. Kenapa harus tumbler tadi? Alasannya apa? Lebih mudah dibawa kemana-mana, sama pastinya kalau makanan kan pasti harus nyiapkan dulu. Terus ini dari segi ini aja sih penggunaannya menurut saya. Berarti ini printing ya berarti ya. Nanti ada ya. Kalau tumblernya ini tumbler apa? Yang
Oh, besi dalamnya besi itu. iya. Kalau yang bentuknya gini, soalnya sudah kebanyakan gitu, terus kayak udah cocok gitu sama anak-anak. Cari yang mana ini? Yang ini sama ini kan bentuknya beda ya? Yang ini banyak. Oh yang ini bentuknya. Iya. Terus ini tempat pensil ya? Iya. Tekniknya? Lukis pakai akrilik gitu. Oke, bisa akrilik. Oke, silakan. Sudah cukup jelas belum? Dan masih banyak saya ditanyakan dari idenya Isa. Ayo, juga ada referensi bisnisnya. Cuma satu saja referensi kan untuk produknya. Iya, referensi bisnisnya. Harga 160.000 ya, ya lumayan. Apakah saya masih tetap mahal top cycle ya? Oke, yang kedua, kalau ini mereknya apa? Oh, Miniso. Iya. Ini tapi plastik ya? Iya, plastik. Yang bahan plastik. Rencananya plastik atau kanvas? Kalau punya saya kanvas. Oh, kanvas. Saya sudah beli segitu kanvasnya. Oh sudah. Oke, terus ini konstan saya belum pernah dengar konstan itu 220 gram. Jadi di bawahnya Android gitu Pak. Berapa ukurannya berapa ini? Baru ini sih tidak terlalu besar, kecil gitu. Seukuran Android gitu lah. Bahannya? Kalau ini PVC. PVC ya. Soalnya kan satu besar lah. Iya. Itu punya kamu sendiri? Bukan. Bukan. Lihat referensinya. Ayo silakan. Atau dari ya oke. Kan demografinya itu kan anak-anak sekolah dasar usia 9 sampai 12 tahun. Ya. Kalau saya baca lagi ini itu secara tidak langsung seperti pembulian kan ya? Pencegahan sih kalau itu. Pencegahan pembulian. Tapi bukannya kalau umur 9 sampai 12 tahun itu anak-anak cenderung polos, dan kalau apa ya, yang pembuli itu cenderung di umur 12 sampai 14 tahun. Itu soalnya saya dapat dari data BPS. Itu bisa terus tunjuk. Nah ini dari BPS, itu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia di tahun 2023 itu menunjukkan bahwa persentase siswa yang mengalami perundungan naik dari tahun 2022, baik di kalangan siswa kelas 5 SD sederajat sampai kelas 11 SMP sederajat. Seperti itu sih dari data yang saya dapat. Jadi ya itu dari 5 SD sampai SMP kelas 11. Tahun berapa itu? 2023 ini. 2023. Soalnya yang baru belum ada yang 2020. Gimana? Ya sudah. Oke. Yang lain mungkin ada tambahan?
Wes, ini dok. Udah gini aja. Ya, ya. Oke. Ini koleksi itu berarti ada inflasinya. Hah? Koleksi itu berarti ada inflasinya. Oh, tidak ada kalau saya. Dia lebih ke yang tadi ya. Kasih tunjuk kayak si Snorlax sama si Amiibo tadi. Tapi masih ada, pastinya ada pesannya kan. Kita tadi yang nanya tadi, bukan ya ya. Ayo sekarang. Saya sudah punya tandanya ya. Alfian ditanya sudah 4 kali. Ya, Celina sama sudah ada, Banyu Biru, ya, Eki, ya, Devianti, namanya sekali ya. Terus Malina sudah 2 kali. Muhammad Rizky juga namanya pernah presentasi. Terus Pak, ya Rizky. nanya yang apa 3D print tadi ya? Iya. Itu apa sudah nemu vendornya belum? Maksudnya apa punya mesinnya sendiri apa gimana? Ada teman saya yang Oh, ada vendornya. Iya. Itu biayanya biasanya berapa ya? Kalau ukuran gitu? Nah, Apa itu tergantung ukuran apa gimana? saya sudah tanya tapi belum direspon gitu. Oh, tapi kisarannya harganya biasanya berapa? Kalau harganya sendiri saya belum tahu, tapi yang saya lihat kayak ukuran kayak 20 sentian itu kita lihat kayak 300, 400 gitu-gitu. Itu custom sendiri apa beli pabrikan gitu atau gimana? Ya itu sih. Apa yang tak lihat aja di internet gitu. Yang dijual-jual gitu. Soalnya saya belum tahu juga. Soalnya kan tergantung itunya ya, kayaknya tergantung bentuknya itu kan. Kompleksitinya itu. Tapi kalau misalnya custom di tempat sendiri itu jadinya warna abu-abu apa udah ada warnanya gitu? Kayaknya mungkin dari sana dari vendornya itu. Abu-abu doang gitu berarti warnanya? Iya, ya kan cuma satu warna kan kalau dari soalnya bahannya juga kan macam-macam, ada resin gitu-gitu. Tapi itu rencananya pakai PVC apa gimana? Anda pakai mungkin bahan lain ya. Oh, yang plastik-plastik gitu berarti? Ya, biar lebih murah. Oh. Tapi masih tetap bagus. Nah. Pakai yang kopong apa yang padat gitu? Kan kemarin kan sempat di jalan bawah, kan ada yang kopong, ada yang padat gitu. Mungkin kalau bentuknya tidak terlalu ribet gitu, yang kopong masih bisa kan? Kopong aja. Ini masih nyari-nyari juga referensi 3D printing. Dari vendornya. Iya. Sudah pernah lihat kan belum apa cara kerja 3D print? Kalau lihatnya secara langsung belum. Oh, belum. Ini Jadi bayangin ya berarti ya? Atau di di YouTube. Oh, YouTube ya. Mas mau nambahin lagi yang ekstensi tadi. Di konsepnya itu toysnya itu ekstensi itu pakai statis udah ada shape-nya. Ya, kalau yang tak lihat ya action figure itu terus ada yang ngarepin kulit, ada yang enggak juga. Ya kan
action kan nggak harus saat itu ya. Iya. Ya, ya. Ya maksudnya posenya itu loh, yang statis itu loh. Nah. Ada actionnya gimana? Karena apa ya? Soalnya lebih ke itu sih pesannya gitu kan, menurut saya. Jadi di Batara Kala ini di Kayangan itu dia kan dikasih mantra sama si Batara Guru. Saya fokusnya lebih ke situnya tuh. Tetapi ya mungkin bisa tak apa ya, tak tambahkan posenya gitu ya maksudnya. Apa ya? Saran ya berarti ya. Ya. Kak, mau tanya lagi tuh. Untuk yang bagian toys, itu kan kalau saya lihat di sini itu cenderung lebih kayak seakan-akan ingin menunjukkan bahwa bukan ingin memperkenalkan tokohnya gitu kan. Itu apakah ada pesan tertentu di dalam toys ini atau hanya ingin memperkenalkan tokohnya aja? Kalau itu sih lebih ke, nah kan tadi sudah saya jelaskan ya, buat mengilustrasikan si Batara Kala ini yang terkena dikasih mantra sama si Batara Guru. Berarti pesannya hanya dari ceritanya saja, bukan pesan yang berkaitan dengan ini hukum karma dan kebaikan. Ya, jadi di mantra itu kan ada, jadi di mantra itulah yang apa ya, sebagai simbolnya itu, maksudnya gitu. Jadi penyawatannya yang di kelas di mana Si Batara Guru memberikan mantra ke si Batara Kala alasannya memberikan mantra karena terlalu banyak yang bisa dimakan sama si Batara Kala. oh gitu. Untuk menahan gejolaknya untuk makan apapun gitu ya, Iya. ratusan gitu. Kalau dari aku cuma mau nanya aja sih. Kalau untuk targetnya nggak ada batasan gender kan ya? Atau dari kakaknya sendiri itu ada nanti buat merchandise atau art and craftnya itu dibedain cewek cowok gitu apa gimana? Kayaknya satu unisex. Makanya nggak kasih demografi gender. Oh, tadi Saya mau tanya, adanya. ini kalau yang di Aren Bukov kan katanya ada semacam mantra gitu. Nah di situ tertulis kayak 6 simbol-simbol mantra gitu. Itu dalam bentuk bahasa Jawa apa tulisan gitu? Bentuk simbol Simbol ya. yang kalau di referensi terakhir tadi ada tak kasih ya, Oh iya. Ada. burung, bintang, hati, gitu. Kalau yang di Indonesia itu tulisan apa bukan itu yang bagian gambarnya yang sketsa yang di bawah itu kan ada kayak semacam tulisan. Itu tulisan atau bukan? Yang mana ya? Yang bagian bawah. Bawah. Yang tulisan di kanvas itu ya bukan? Iya. Itu cuma tulisan Batara Kala aja sih itu. Jadi bukan kayak semacam mantra gitu. Yang mantranya itu yang kalau Mbak lihat di paling bawah yang ada simbol-simbol itu, yang kayak ada burung, hati. Nah itu simbol-simbol mantranya yang itu.
Jadi bentuknya itu lebih ke simbol bukan tulisan. Sudah? Ya. Masih terkait simbol tadi. Ya. Itu saya masih bingung terkait nanti bagaimana gimana ya, cara supaya anak-anak itu tahu lah kalau itu simbol tentang ini. Itu bagaimana Anda menjelaskannya? Kalau hanya dari simbol mungkin kalau anak kecil mungkin ini cuma gambar gitu. Nah, cara Anda mengartikan simbol itu agar dipahami anak-anak. Kalau dari saya soalnya kan dari cerita dulu ya, baru kemudian kalau saya. Makanya di awal tulisannya itu mengenalkan cerita Batara Kala. Baru diantarkan ke medianya. Misalnya, mungkin kasih contoh kayak Batman. Si Batman ini kan dia Dark Knight ya. Dia vigilante istilahnya. Nah, tapi kan kita tidak tahu kalau misalnya kita nampilkan si Batman ini saja di tempat umum gitu ya. Orang kan juga tidak tahu harus ada si ceritanya. Kalau itu menurut saya. Jadi intinya jadi harus ada base ceritanya dulu kan, baru kita bisa mengenal si karakternya ini. Walaupun secara tidak langsung juga, kalau lihat langsung mungkin bisa, tapi tidak terlalu eksplisit kalau ada si ceritanya itu. Mungkin misalnya itu nanti kan ibaratnya kayak jual produk ya, mungkin nanti bisa ditambahkan kayak mungkin buku manual atau penjelasan terkait simbol-simbol itu. Jadi ibaratnya kayak tempat pensil. Di dalamnya mungkin ada kayak secara kertas itu dengan simbol sama penjelasan di kanannya. Jadi tidak mengganggu produknya, tidak perlu menuliskan penjelasan di produk. Mungkin kayak itu sebagai beberapa kajian. Ya, benar sih. Jadi kayak ada dibuat kertas gitu, tapi isinya mantranya gitu ya. Atau enggak biasanya kan itu kalau ada di produk itu kan ada kayak tali terus ada labelnya gitu kan. Iya. Mungkin bisa ditarik. Sudah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti saya jelaskan sebentar terkait dengan hasilnya ini tadi, koreksinya. Tepuk tangan ya untuk teknis. Begitu, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya. Oke, ya cukup menarik ya penjelasan dari Ihsan tadi terkait dengan pilihan objeknya Batara Kala yang sosok monster kemudian di revisualisasi atau istilahnya direproduksi ulang untuk menjadi bentuk baru gitu ya. Itu kan sesuatu yang saya rasa menarik dan cukup inovatif gitu ya. Kalau kita lihat Batara Kala di candi itu kan monster menakutkan gitu kan ya. Dibuat cibi terus kemudian seperti kayak labubu itu kan monster sebenarnya. Jadi itu bentuk-bentuk, atau kamu tahu
apa ya, ide dasar dari pembuatan animasi karakter Totoro. Sebenarnya Totoro itu iblis ya. Jadi salah satu iblis atau malaikat, atau bukan malaikat ya, hantu ya, hantu penunggu di Jepang, dibuat sama Hayao Miyazaki atau Studio Ghibli akan lebih lucu ya. Kalian lihat Totoro itu kan lucu gitu kan ya. Jadi merubah mindset orang bahwa sesuatu hal itu kalau pesannya memang menarik untuk disampaikan secara memang kalau konsepnya lucu ya bisa aja dibuat sesuatu seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa merubah mindset semacam itu sehingga nanti juga lekat dengan karakteristik segmentasi yang kalian pilih. Gitu ya. Termasuk pilihan cerita, perubahan cerita, atau ceritanya tetap gitu ya. Atau mau dibikin lebih seram gitu ya. Tapi kan kalau anak-anak kalau seram kan juga nggak cocok juga kan ya kalau dibuat seram. Kan memperhatikan umur ya. Dan terus kemudian ya maksudnya adalah itu akan menjadi salah satu kreativitas tertentu ya. Oke, terus kemudian tadi banyak pilihan media ya. Jadi ya sekarang pilihannya adalah kenapa harus memilih media tersebut. Kenapa itu menjadi lebih efektif daripada pilihan benda-benda yang lain atau media-media yang lain. Ya. Misal, ini kurang cocok, saya ganti dengan tumbler yang mudah dibawa kemana-mana, tidak gampang rusak, jadi lebih simpel buat anak-anak. Itu kan pilihan-pilihan dan alasan-alasan yang harus teman-teman kemukakan atau yang harus kalian pikirkan. Terus sama toys juga ya, jadi si toysnya tadi akhirnya milih PVC. Tapi kalau kamu ngotot ke PVC itu sebenarnya tekniknya nggak bisa pakai 3D print. Ya, yang 3D print itu biasanya ABS. Ya, ABS itu plastik yang kualitasnya agak lebih bagus, cuman dia lebih berat dan nggak kopong gitu ya, nggak. Kan ada kita plastik itu yang kelihatan kayak rapuh gitu kan ada ya. Jadi jenis PLA itu filamen gitu ya, yang sering dipakai itu namanya plastik PLA. Itu yang paling ramah dan paling familiar digunakan di 3D print. Itu ya setingkat nanti ada PVC, ada ABS. ABS itu plastiknya bukan solid gitu, nggak kopong gitu. Karena dia bahannya kuat. Nanti kalau misalnya nggak pakai printer 3D printingnya kampus dulu. Jadi kita akan menyediakan dan kalian mau ngeprint sepanjang apapun, sebesar apapun tetap kita akomodasi ya. Itu ya. Jadi harganya masing-masing PLA, ABS juga beda. ABS tapi belum bisa kita aplikasikan karena itu printernya harus ada tutupnya. Itu saya masih belum nemu cara untuk ABS. Padahal sudah beli filamennya, tapi ABS-nya belum dipakai. Jadi per meter misalnya, per gram. Jadi per gramnya itu berapa gitu? Ada yang 500, ada yang 400, ada yang 300 per gramnya. Jadi tinggal berapa gram gitu ya. Nanti di softwarenya itu ketika ngeprint ini sebesar ini kelihatan berapa meter, berapa gram itu kelihatan. Jadi di softwarenya nanti ada. Nah itu nanti akan saya jelaskan materinya, ada materi khusus ya. Nanti teman-teman dapat semua materinya untuk 3D di pertemuan 11 atau 12 ya. Oke, terus kemudian yang selanjutnya teman-teman nanti tetap wajib untuk konsultasi satu-satu ya. Jadi atur jadwalnya aja, kapan kosongnya, kamu bisa ke ruang dosen. Intinya adalah teman-teman nyari sesuatu yang beda juga, kebaruannya ada. Kalau saya ngomong tumbler itu nggak biasa, sudah cukup banyak menurutku ya. Kamu bisa nyari yang lain, tapi kalau mentok-mentok cuma tumbler gitu ya wis oke. Terus kemudian ya kalau relevan jadi pensil, kotak pensil ya terasa masih relevan. Cuman kalau memang ada sesuatu yang baru yang memikat anak-anak dalam artian marketable atau bisa dijual, karena kita intinya adalah informasi nyambung tapi juga bisa tujuan-tujuan di luar ilustrasi sendiri yang bisa dijual sebagai merchandise. Jadi fokusnya sebenarnya tidak hanya merchandise saja ya, produk yang bisa dijual, karena kalau kita ngomong merchandise itu kan biasanya terkait dengan brand gitu ya. Ya begitu. Ya wes, jadi untuk selanjutnya teman-teman wajib untuk konsultasi satu-satu atau
nanti semisal waktunya memang nggak nutup akan saya berikan. Cuman kalau saya berikan feedback satu-satu itu nggak ada impact, nggak ada impactnya dari teman. Jadi nanti kayak kemungkinan saya wajibkan untuk konsultasi. Gitu. Nanti sudah ada nilainya. Konsultasi kemarin, proyeksi kemarin juga sudah ada nilainya. Jadi yang sudah kalian konsultasikan yang awal itu sudah ada nilainya. Ya. Jadi nanti tetap diwajibkan untuk konsultasi satu-satu karena saya ingin tahu teman-teman itu kebaruan dari medianya sudah oke atau objeknya itu sudah relevan nggak dengan sesuai nggak dengan segmentasi. Ya kalau dilihat dari ini sebenarnya pilihan-pilihannya kalau action figure tetap ada actionnya, jadi nggak bisa enggak. Ya, jadi tetap ada actionnya. Apakah itu nanti cuma hanya karakter tok atau ada semisal settingannya semisal gitu ya. Oh itu di taman, di mana neraka ya. Itu kan bisa memberikan ilustrasi yang sangat lebih bagus lagi. Berarti itu bisa mix media, bisa 3D print campur dengan media-media lain. Itu bisa. Jadi lebih komplit, nggak hanya karakter gitu tok gitu ya. Tapi kalau memang action figure kan berarti harus ada actionnya. Kalau figur berarti kan figur tok. Ya beda. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf karena hari ini saya harus join dengan MOU dengan salah satu developer game. Untuk nanti mata kuliah ada salah satu mata kuliah baru di kurikulum 2004 itu namanya adalah kalau dulu game design kan seperti itu ya. Sekarang itu ada project game, jadi nanti developer game, jadi diwajibkan untuk yang kurikulum 2024 ya. Jadi sorry, mohon maaf. Jadi untuk selanjutnya nanti teman-teman cari jadwal untuk bisa konsultasi ya personal ke saya ya. Yang lain tolong tetap harus bisa lebih lebih bisa mandiri dan tetap aktif ya. Dalam artinya semaju ojo isanto terus Rizky, Takon, Ariras itu ya. Saya rasa peluang-peluang kalian untuk bisa berkomunikasi sudah habis di semester ini ya. Di semester lain nggak ada. Terus selanjutnya kalian sudah kayak mungkin. Bisa. Ya wes, oke begitu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.